Aksi buang buah salak ke sungai di Banjarnegara, Jawa Tengah ini viral. Buah salak dibuang karena harganya anjlok menjadi Rp500 per kilogram. Padahal biasanya 1 kilogram salak bisa mencapai Rp5.000. Sementara para pedagang atau pengepul sudah terlanjur membeli salak dalam jumlah besar. Salah satu warga di Desa Talunamba, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara membuang 15 ton salak miliknya. Sementara itu, sejumlah petani salak memilih tidak memanen buah salak di kebun dan membiarkannya membusuk di pohon. Menurut para petani, harga jual salak ini tidak cukup untuk mengganti biaya perawatan dan panen. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Warga Desa Babat, Kecamatan Kebonagung, Demak, Jawa Tengah, merusak pembatas jembatan Babat. Dengan menggunakan palu, warga merobohkan pembatas pengaman dengan sungai. Jembatan dirusak agar truk bermuatan sound system raksasa bisa melintas untuk merayakan takbir mursal. Saat itu, muatan truk terlalu lebar hingga tak bisa melewati jembatan tersebut. Warga mengaku sudah mendapat izin Kepala Desa Babat. Atas perusakan jembatan, polisi pun mengamankan Kepala Desa Babat dan 9 warga lainnya. Selain itu, 3 truk pengangkut sound system diamankan untuk barang bukti. Masyarakat melakukan pengerusakan terhadap leoning jembatan. Itu yang mana akan digunakan untuk melewati truk yang bermuatan lebih overdimensi terkait dengan sound system rencana akan digunakan untuk takbir mursal. Kasus ini kini masih ditangani pihak kepolisian. Polisi juga menilang truk tersebut karena dianggap over muatan. Selanjutnya perkara ini ditangani oleh Polres Demak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan mengisi Lintas Ini Siang hari ini. Bersama saya, Kevin Pakar. Inilah Lintas Ini Siang selengkapnya. Desak-desakan mewarnai pembagian zakat oleh Yayasan Haji Kala di Masjid Raya Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Warga yang tidak sabar mengantri akhirnya berdesakan menerobos pengamanan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan TNI. Sejumlah warga bahkan terjepit di tengah kerumunan saling berdesakan. Akibatnya 2 wanita dievakuasi karena kelelahan dan pingsan. Pembagian zakat akhirnya berjalan lancar setelah panitia bersama polisi dan TNI melakukan skema pengamanan untuk menertibkan warga. Masing-masing warga mendapatkan 1 amplop berisi uang tunai Rp150.000. Meski demikian, pasca selesainya pembagian, sejumlah warga yang merasa belum mendapatkan bagian nekat menerobos masuk rumah pengurus Yayasan Haji Kala atau rumah kerabat mantan Wapres Yusuf Kala di samping Masjid Raya Makassar. Sejumlah warga akhirnya bubar setelah polisi dan TNI mengimbau warga menggunakan pengeras suara. Situasi di lokasi kini telah kondusif, warga telah kembali ke rumah masing-masing. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Jokowi melaksanakan sholat Idul Fitri 2024 di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Presiden tampak bersama dengan Wapres Ma'ruf Amin dan sejumlah menteri dari Kabinet Indonesia Maju. Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri 1445 Hijriah di Masjid Istiqlal, Jakarta bersama sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju, di antaranya Menteri Investasi, Menteri Agama, dan Menko Polhukam. Ini menjadi momen pertama bagi Presiden selama 2 periode kepemimpinan untuk melaksanakan ibadah sholat Id di Jakarta, khususnya di Masjid Besar Istiqlal. Sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal dimulai pukul 7. Adapun imam sholat Idul Fitri yakni Ahmad Husni Ismail. Khotbah Idul Fitri kali ini bertema memperkuat kebersamaan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dari Jakarta, Putu Bagus Rizky Julianto, iNews melaporkan. Ganjar Pranowo melaksanakan ibadah sholat Id di lapangan Dolo dekat kediamannya daerah Wedo Martani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta.
Ganjar tiba di lapangan Dolo bersama istri dan anaknya mengenakan kopiah hitam dan jas yang dipadukan kemeja dan sarung. Sedangkan Alam Ganjar memakai baju koko coklat dan sarung. Ganjar menggelar open house di rumahnya mulai pukul 8 pagi ini. Sementara calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Babul Khoirot tak jauh dari kediamannya. Sholat Idul Fitri di masjid ini dipimpin oleh Ustadz Taufik Samsudin. Anies Baswedan beserta keluarga tiba pukul 6.30 mengenakan kemeja berwarna coklat muda. Nanti sore, Anies Baswedan akan menggelar open house di kediamannya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan mulai pukul 15 WIB. Dari Yogyakarta dan Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Sementara sholat Idul Fitri di lapangan Lumintang Denpasar berlangsung penuh toleransi. Belasan pecalang atau keamanan desa adat Lumintang turut mengamankan jalannya sholat Id yang dihadiri ribuan umat Muslim. Allahu Akbar, Ribuan umat Muslim di kota Denpasar melaksanakan sholat Idul Fitri 1445 Hijriah di lapangan Lumintang Denpasar, Bali. Selain menyiagakan sejumlah petugas kepolisian, turut hadir melaksanakan pengamanan adalah 15 orang pecalang atau keamanan adat desa Lumintang. Dengan pakaian khas adat Bali, para pecalang ini dengan sigap membantu umat Muslim yang akan melaksanakan sholat Id agar berjalan aman dan juga tertib. Sementara di Kabupaten Jayapura, Papua, umat Muslim di kota Sentani menggelar sholat Id di Masjid Agung Al-Aqsa Sentani, Kabupaten Jayapura. Walaupun semalam Kabupaten Jayapura diguyur hujan lebat dan beberapa lokasi mengalami kebanjiran, tidak menyuruti semangat mempersiapkan diri menyambut hari yang penuh kemenangan. Pengamanan sholat Id menerjunkan berbagai unsur seperti pihak TNI, Polri, serta pemuda gereja. Dari Denpasar, Bali dan Jayapura, Papua, Ferry Fadli, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menggelar open house di Istana Negara. Antrean warga pun mengular sepanjang Jalan Majapahit. Pemirsa, Presiden Jokowi mengundang para warga dan masyarakat untuk melaksanakan atau melakukan kegiatan open house di tempat saya melaporkan saat ini, tepatnya di Istana Merdeka. Dan seperti yang terlihat di dalam layar kaca Anda begitu, tepat di belakang saya, sebagian warga ini sudah berkumpul untuk melaksanakan Hari Raya Kemenangan dengan Presiden Republik Indonesia. Dan sementara itu, selain dengan warga dan masyarakat, Presiden Jokowi juga mengundang sejumlah menteri dari Kabinet Indonesia Maju, maksud kami yang memang terkonfirmasi untuk hadir, yakni ada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, ada pula Menteri Investasi Bahlil, dan ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono. Dan ini tentunya dibagi dua sesi begitu, yang sesi pertama bertemu dengan warga dan masyarakat, dan sesi kedua nantinya bertemu atau berkumpul bersama para menteri. Selain dari open house, Presiden Jokowi bersama dengan Ibu Negara pagi tadi juga melaksanakan ibadah sholat Id terlebih dahulu di Masjid Besar Istiqlal sekiranya pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Putu Bagus, Rizky Yulianto, iNews melaporkan. Sebanyak 8.906 warga binaan di Lapas Rutan maupun LPKA di wilayah DKI Jakarta mendapatkan remisi khusus pada momen Hari Raya Idul Fitri. 158 diantaranya langsung dinyatakan bebas pada hari ini. Momen Hari Raya Idul Fitri membawa sukacita tersendiri bagi warga binaan pemasyarakatan yang beragama Islam. Salah satunya di Lapas Narkotika Jakarta, Jakarta Timur. Kebahagiaan pun terpancar dari raut wajah para warga binaan saat usai menjalani sholat Idul Fitri. Di Lapas Narkotika Jakarta, dari total 2.849 warga binaan, 2.417 diantaranya mendapat remisi khusus 1, yakni pengurangan masa tahanan. Sedangkan 25 warga binaan lainnya mendapat remisi khusus 2, yakni bebas langsung. Sementara untuk di Lapas, Rutan, dan LPKA se-DKI Jakarta, dari total 14.725 warga binaan, sebanyak 8.906 warga binaan mendapat remisi pengurangan masa tahanan mulai 15 hari hingga 1 bulan.
158 warga binaan diantaranya mendapat remisi bebas langsung. Pemberian remisi ini adalah penghargaan dari negara terhadap upaya bagi setiap narapidana maupun anak yang mengikuti program pembinaan di lapas, rutan maupun di LPKA. Dan ini adalah indikator keberhasilan petugas pemasyarakatan di lingkungan lapas rutan. Mereka yang mendapat remisi bebas diharapkan dapat kembali ke kehidupan normal serta dapat kembali diterima di tengah kehidupan masyarakat. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, arus mudik di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat masih ramai pemudik. Para pemudik memilih mudik tepat di hari Lebaran untuk menghindari kepadatan penumpang kereta. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini sudah terhubung dengan rekan Jen Cahyani di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Ya, selamat siang Jen, apakah masih terjadi kepadatan di Stasiun Pasar Senen? Baik Kevin dan juga pemirsa, sebelumnya saya mengucapkan selamat Lebaran Kevin dan juga pemirsa di rumah. Dan hari ini atau pagi ini situasi di Stasiun Pasar Senen Jakarta sendiri cukup ramai dan bahkan ini termasuk padat ya. Dan lonjakan calon penumpang yang hari ini akan berangkat menggunakan transportasi kereta api ini cukup banyak berdasarkan data dari PT KAI sendiri. Hari ini yang berangkat dari Daop 1 ada 43.856 penumpang dan ini masih masuk di kategori puncak arus mudik ya, karena banyak sekali masyarakat ini mungkin yang tadi setelah melaksanakan sholat Idul Fitri kemudian mereka menuju ke Stasiun Pasar Senen untuk melakukan perjalanan mudik ke kampung halamannya menggunakan kereta api. Dan Kevin, pemirsa, Anda tidak perlu khawatir jika belum mendapatkan kursi atau tiket kereta api, ini masih tersedia 245.000 tiket atau kursi ya untuk keberangkatan mulai hari ini hingga 21 April 2024. Dan ini bisa dibeli secara langsung atau go show atau juga melalui situs atau aplikasi resmi dari KAI sendiri yaitu KAI Akses. Dan kami terus mengimbau kepada Anda pemirsa yang akan melaksanakan perjalanan menggunakan kereta api untuk memperhatikan beberapa hal, salah satunya jam keberangkatan agar tidak terlambat dan berdesakan, menghindari antrian yang panjang, kemudian juga memperhatikan beberapa hal lain seperti bagasi maksimal ini hanya 20 kg saja untuk keamanan Anda semua. Kembali ke Anda Kevin. Baik, terima kasih Jen Cahyani melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen Jakarta. Selamat Lebaran dan selamat kembali bertugas Jen. Pemirsa, arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama ramai lancar. Sejumlah sistem rekayasa arus lalu lintas sudah tidak diterapkan. Dan untuk mengetahui situasi terkini, kita telah terhubung dengan rekan Aulina di gerbang tol Cikatama. Selamat siang Aulina, bagaimana situasi terkini di Cikatama? Ya, selamat siang Kevin dan juga pemirsa. Pertama-tama saya mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah bagi Anda yang merayakan. Ya, terkait untuk arus lalu lintas di sekitaran pintu gerbang tol Cikatama, berdasarkan pantauan saya sejak pagi tadi hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat saya mengabarkan untuk Anda, masih terpantau ramai lancar dan bahkan tampak lebih lengang dibanding hari-hari kemarin. Dan juga untuk data, per hari ini ada sekitar 5.000 kendaraan yang memasuki pintu gerbang tol Cikatama. Dan saya pun ingin sedikit menarik ulasan beberapa dari H-7 Lebaran hingga H-1 Lebaran. Ada sekitar berapa volume kendaraan yang memasuki pintu gerbang tol Cikatama. Di H-7 Lebaran ada sekitar 43.000 kendaraan yang memasuki pintu gerbang tol Cikatama. Dan lanjut di H-6 ada sekitar 62.000 kendaraan dan di H-5 ada sekitar 102.000 kendaraan. Di H-4 inilah puncak dari arus mudik, yakni ada sekitar 120.000 kendaraan yang memasuki pintu tol Cikatama. Dan di H-3 kemarin ada sekitar 74.000 kendaraan dan sampai H-1 jumlah volume kendaraan lebih
rendah yaitu sekitar 24.000 kendaraan. Jadi bisa disimpulkan bahwa para pemudik lebih memilih mudik lebih awal sesuai dengan aturan yang diberikan oleh pihak Jasa Marga dan juga pihak kepolisian. Dan juga untuk terkait sistem sampai hari ini dari tanggal 9 April 2024 kemarin, baik itu sistem kontraflow, one way dan juga ganjil genap sudah tidak diberlakukan lagi. Namun akan diberlakukan lagi sesuai melihat situasional di sekitar jalan tol. Jika terjadi kemacetan yang mengular, maka akan diberlakukan kembali sistem tersebut. Dan juga berdasarkan traffic counting dari pantauan pihak Jasa Marga selama 3 jam berturut-turut, yang akhirnya memutuskan untuk sistem one way, kontraflow dan juga ganjil genap diberhentikan. Dan juga ada sedikit tambahan informasi pemirsa dan juga Kevin untuk terkait himbauan dari pihak kepolisian dan juga Jasa Marga terhadap para pemudik. Mungkin masih harus, jika Anda lelah, Anda harus beristirahat dahulu di kilometer 72 ataupun 57 sesuai rest area yang sudah ditentukan di sekitar gerbang tol Cikatama. Kembali ke Kevin. Baik, terima kasih Aulina melaporkan langsung dari gerbang tol Cikatama. Selamat kembali bertugas dan selamat Lebaran, Aulina. Pemirsa, ditinggal mudik sebuah gudang pengolahan kardus serta sejumlah sepeda motor dan rumah warga di Kalideres ludes terbakar. Sementara sebuah rumah di Menteng Dalam Tebet, kebakaran terjadi saat penghuninya merayakan takbir. Kebakaran belakang rumah Bang Bek, kebakaran nih. Monitor belakang rumah Bang Bek. Kobaran api dengan cepat melahap habis sebuah gudang pengolahan kardus Jalan Kampung Belakang Kamal, Kalideres, Jakarta Barat, Rabu dini hari. Kencangnya angin membuat api menjalar ke 3 bangunan rumah warga dan sejumlah sepeda motor. Saat kejadian, gudang kardus dalam kondisi kosong lantaran ditinggal oleh pemiliknya dan karyawan mudik ke kampung halaman. Api dapat dipadamkan selama 1 jam. Diduga api akibat korsleting listrik di dalam gudang. Warga panik saat kobaran api melanda sebuah rumah 2 lantai di permukiman padat di Gang Langgar, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan pada Selasa malam. Diduga api akibat korsleting pada tiang listrik hingga menyambar lantai 2 rumah. Api berhasil padam usai diterjunkan 15 unit mobil damkar. Antisipasi tindak kejahatan pencurian rumah kosong yang ditinggal mudik saat Lebaran. Polisi gencar melakukan patroli di sejumlah perumahan di kawasan Depok, Jawa Barat. Warga juga diimbau untuk melapor ke pengurus lingkungan setempat jika hendak mudik. Dalam patroli rumah kosong kali ini, jajaran Polres Metro Depok mendatangi salah satu komplek perumahan di kawasan Sukma Jaya. Satu persatu rumah kosong ditinggal penghuninya mudik ini pun tak luput dari pemeriksaan petugas. Polisi berusaha mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan seperti pencurian rumah kosong, kebakaran, dan hal-hal lain berpotensi terjadi saat ditinggal pemiliknya mudik. Kalau setiap malam sebenarnya kita melakukan patroli secara bersama dengan Garnisun, dengan Satpol PP itu muter ke seluruh wilayah Depok. Setiap malam. Saat patroli, 30 personel polisi turun untuk melaksanakan patroli gabungan ke seluruh wilayah Depok. Patroli akan berakhir hingga awal pekan depan. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky melaporkan. Sementara polisi membuka layanan penitipan kendaraan sepeda motor dan mobil bagi warga yang hendak mudik Lebaran. Layanan ini banyak dimanfaatkan masyarakat untuk menghindari kelelahan dan juga kecelakaan di jalan saat mudik. Masyarakat Jakarta dapat menitipkan kendaraannya baik roda 2 maupun roda 4 selama ditinggal mudik Lebaran di Polsek Mampang, Jakarta Selatan. Warga yang menitipkan kendaraan bermotor ini harus menunjukkan bukti kepemilikan kendaraan berupa BPKB atau STNK sesuai dengan KTP pemilik kendaraan. Layanan penitipan motor gratis ini diadakan agar pemudik tenang saat meninggalkan kendaraannya. Fasilitas ini karena lebih aman
Karena saya rasa dari berita-berita di televisi juga banyak kecelakaan yang terjadi. Saya lebih minat, lebih untuk menitipkan ke kendaraan ini ke Polsek. Khususnya Polsek Mampang menjamin keamanan dan kenyamanan bagi para pemudik, utamanya yang meninggalkan Jakarta, meninggalkan barang-barangnya dan khususnya kendaraan bermotor, dalam hal ini mobil dan motor, sehingga para warga dapat mudik dengan nyaman. Layanan penitipan kendaraan ini bisa dilakukan di Mapores atau Mapolsek terdekat dengan tempat tinggalnya. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, longsor terjadi di jalur mudik Trans Sulawesi Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. 6 orang terluka saat ambulans yang mereka kendarai tertimpa longsor. Petugas mengevakuasi sebuah mobil ambulans yang rusak parah tertimpa longsor di Poros Rantepau Makale, Tanah Toraja, Sulawesi Utara dini hari tadi. 6 penumpang di dalam mobil ambulans pun terluka dan dilarikan ke Rumah Sakit Elim Rantepau. Pada saat kejadian, ambulans sedang menuju Rumah Sakit Laki Padada membawa pasien yang sakit parah. Selain mobil ambulans, 1 unit rumah juga rusak parah tertimpa material longsoran berupa kayu dan juga lumpur. Alat berat pun dikerahkan untuk menyingkirkan longsoran. Yang terdiri dari 3 perempuan, 2 laki-laki, dan 1 anak berumur 7 tahun. Ya, tapi informasi dari masyarakat yang ada di TKP pada saat tertimpa bahwa korban dalam keadaan selamat, namun ada mengalami luka ringan. Akibat tertimbun lumpur dan batang pohon, jalur Trans Sulawesi lumpuh total. Ratusan kendaraan yang melakukan perjalanan ke Tanah Toraja maupun ke Toraja Utara terjebak di lokasi longsoran dan terjadi antrean yang panjang. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Pemirsa, libur panjang dan hari raya membuka peluang bisnis yang menjanjikan bagi para penghobi kucing. Di Solo, Jawa Tengah, memanfaatkan libur lebaran seperti penitipan kucing yang bernama Hotel Kucing ini sangat diminati. Sebuah hotel di kota Solo, Jawa Tengah kian sibuk menyambut lebaran. Namun ada yang unik, di hotel ini bukan untuk manusia loh, namun untuk hewan yaitu si meong alias kucing. Four Seasons Pet Hotel dan Daycare adalah salah satu hotel kucing yang berada di Jalan Veteran Kota Solo, Jawa Tengah. Di masa liburan ini, para penggemar kucing bisa meninggalkan kesayangan mereka di hotel ini. Menjelang hari raya, rata-rata warga yang menitipkan kucingnya selama lebaran antara 5 hingga 7 hari. Sedangkan di hari biasa 1-2 hari saja. Kucing-kucing ini mendapat perawatan kelas 1. Kandangnya layaknya kamar hotel dengan AC dan air purifier, pasir kucing organik, air mineral. Kucing juga dapat perawatan grooming, menjaga agar tetap sehat saat dijemput pemiliknya. Cucu kan mau ke rumah, jadi ayahnya cucu itu kan nggak suka kucing ya, paling nggak bersih. Yang itu ada dari kamar, termasuk pasir kucingnya, tempat makan minum, dan air minum di mineral juga dari kita. Terus di sini dilengkapi juga dengan air purifier dan AC. Selain itu, kita ada juga waktu bermain untuk kucing-kucingnya di playground. Untuk mendapatkan fasilitas ini bisa memesan kamar dengan harga Rp60 hingga Rp80.000. Namun sebelum menikmati fasilitas hotel ini, kucing-kucing harus divaksinasi agar tidak menularkan penyakit. Kobaran api dengan cepat menghanguskan rumah warga Desa Sidomulyo, Kecamatan Semboro, Jember, Jawa Timur. Agar api tidak semakin membesar, warga berupaya padamkan api dengan alat seadanya. Pemilik rumah yang panik langsung berupaya menyelamatkan barang-barang berharga dari dalam rumah. Menurut warga, kebakaran berasal dari tumpahan BBM dalam drum dan menyambar ke tungku api. Kebakaran ini terjadi karena disebabkan dari BBM, ya. BBM, beliaunya tuan rumah yang dimaksud di sini pada saat itu menakar BBM dan kebetulan BBM ada tumpah percikan sedikit dan di sebelahnya itu ada api. Setelah 1 jam, kobaran api baru bisa dipadamkan. Sementara rumah yang terbakar mengalami kerusakan cukup parah.
Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews. Pemirsa, berdalih tak ada uang untuk biaya pulang kampung. Seseorang diamuk massa saat mencuri ponsel di Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Polisi sempat kewalahan mengevakuasi seorang pria yang tertangkap warga berusaha mencuri 2 unit ponsel di rumah warga di Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat saat sedang takbiran. Polisi terpaksa menembak ke udara untuk menghalau massa. Saat ditangkap warga, pria ini tak membawa identitas karena berusaha kabur. Warga menghakiminya hingga babak belur. Pelaku mengaku terdesak biaya modal pulang kampung di daerah Solo, Jawa Tengah. Menurut korban, pelaku berpura-pura meminta sumbangan amal untuk masjid. Tetapi setelah diberi uang, ternyata pelaku memanfaatkan kelengahan korban dengan mencuri 2 ponsel di dalam rumahnya. Saudara saya. Nah, pintunya dirapetin, dicengketin di bawah sejadah. Nah, di situ dia datang ke rumah saya minta sumbangan. Sumbangannya tuh berapa orang di Haji Bali. Itu saudara saya bilang, itu pintu rumahnya terbuka ya. Udah saya pulang, pas saya cek nggak ada, handphonenya udah hilang, dua-duanya. Setelah dievakuasi polisi ke Polsek Cengkareng, pelaku diperiksa dan dipastikan batal pulang kampung dan merayakan Lebaran dari balik jeruji besi. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah 2024, tempat pemakaman umum Prumpung, Jatinegara, Jakarta Timur, ramai dikunjungi oleh peziarah. Ziarah ini rutin dilakukan setiap tahunnya untuk mendoakan anggota keluarganya yang sudah tiada. Ratusan warga melakukan ziarah ke makam anggota keluarga di momen Hari Raya Idul Fitri di TPU Prumpung, Cipinang Besar Utara, Jakarta Timur pada Rabu pagi. Ziarah ini rutin dilakukan setiap tahunnya pada hari pertama Idul Fitri. Selain mendoakan anggota keluarga yang sudah tiada, ziarah ini juga dilakukan bersih-bersih makam agar makam tetap bersih dan juga terawat. Pemirsa, pemudik tujuan Riau dan sebaliknya dimanjakan dengan pesona jembatan Kelok 9 di Kabupaten 50 Kota. Sambil melepas penat, para pengendara pun bersantai menikmati keindahan panorama alam Kelok 9. Masyarakat yang berkunjung ke wilayah Sumatera Barat atau Riau mungkin menjadikan jembatan Kelok 9 sebagai salah satu lokasi wisata tujuan mereka. Jembatan Kelok 9 Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat menjadi tempat wisata pemudik yang melintas dari Bukit Tinggi ke Pekanbaru atau sebaliknya. Suasana di atas jembatan tertinggi ini terlihat ramai pemudik yang melepas penat sekaligus menikmati keindahan panorama. Pengendara memang bisa berhenti dan menikmati keindahan alam dan konstruksi secara bersamaan di atas jembatan Kelok 9 yang berada di bawah lembah yang cantik. Selain itu, jalan ini memiliki tikungan yang tajam. Sepanjang jalan Kelok 9 ini berbatasan dengan jurang dan diapit oleh 2 cagar alam, yaitu cagar alam air putih dan cagar alam harau. Kalau menurut kita bagus untuk foto kenang-kenangan karena jarang-jarang kita lewat sini, Pak. Ini mau kemana, Bang? Ini mau ke Pasir Pengareyan, Pekanbaru ya. Mudik? Mudik. Iya, mudik. Pemudik yang melintas pun sengaja berhenti dan menikmati suasana sambil melepas lelah. Dan tentu saja sekaligus mendokumentasikan keindahan Kelok 9. Dari Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan.